Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang manual perhitungan enkripsi pesan menggunakan hybrid algoritma development dan algoritma Blowfish. Dengan catatan bahwa pada manual kali ini, pada perhitungan manual ini saya menggunakan pesan berupa teks bernilai 64 bit, dikarenakan masih belum memahami secara total tentang mengubah gambar menjadi matriks bilangan biner. Langkah-langkah pada proses manual ini, yang pertama adalah kita mencoba mengenkripsi dan mendekripsi sebuah plain text, yaitu kata himatika. Nah, di sini kita nanti hanya melakukan enkripsi untuk dekripsinya karena hampir sama dengan enkripsi. Pertama, membangkitkan kunci utama dengan menggunakan algoritma development. Jadi, yang pertama kita harus mendapatkan kuncinya. Hal pertama yang dilakukan adalah dua orang yang akan mengirim pesan menyepakati dua bilangan bulat yang nilainya besar P dan Q, dan keduanya merupakan bilangan prima dan P kurang dari Q. Kita pilih P sama dengan 233 dan Q sama dengan 1171. Kemudian, orang pertama memilih bilangan bulat acak X, pilih X sama dengan 17. Selanjutnya menghitung nilai X sama dengan P pangkat X modulo Q. Maka X sama dengan 233 pangkat 17 modulo 1171 sama dengan 332. Selanjutnya orang kedua memilih bilangan bulat acak Y kecil, pilih Y kecil sama dengan 32. Selanjutnya menghitung nilai Y kapital sama dengan P pangkat Y latin modulo Q, sehingga Y sama dengan 233 pangkat 32 mod modulo 1171. Maka Y sama dengan 1080. Selanjutnya, setelah kedua orang tersebut menghitung nilai X dan Y, maka keduanya telah dapat menghitung kunci utama K dengan cara K sama dengan X pangkat Y modulo Q atau K sama dengan Y pangkat X modulo Q. Di sini akan menghasilkan sebuah nilai yang sama. Maka kita peroleh kunci sama dengan K sama dengan 332 pangkat 32 mod 1171 atau K sama dengan 1080 pangkat 17 modulo 1171. Hasilnya sama, yaitu 937. Jadi kita peroleh kunci utama 937. Kita simpan kunci utama ini. Langkah ketiga yaitu adalah selanjutnya kita akan masuk pada proses di dalam algoritma Blowfish. Dalam algoritma ini kita gunakan adalah bilangan biner. Pertama pada algoritma ini adalah membangkitkan atau menginisialisasikan P1 sampai P18. Semuanya merupakan bilangan biner 32 bit. Ini merupakan calon subkunci. Selanjutnya inisialisasi P-array masing-masing 32 bit. Nah, yang telah dijelaskan tadi. Ini adalah tabel dari inisialisasi P-array. Jadi berupa bilangan biner bernilai 32 bit, ada 18 array. Selanjutnya adalah menginisialisasi Xbox berupa masukan sebanyak 4 Xbox yang masing-masing memuat 256 masukan berupa karakter atau hexa yang kemudian dikonversi menjadi bilangan biner 32 bit. Seperti pada tabel di bawah ini. Jadi kita menginisialisasi seperti ini, ada array dari S0,0, S0,1 sampai S0,255, kemudian ada Xbox selanjutnya itu S1,0 sampai S1,255 dan seterusnya sampai S3,0 sampai dengan S3,255. Nah, kita peroleh seperti ini untuk konversi biner 32 bitnya. Setelah menginisialisasi P-array dan juga Xbox, maka selanjutnya kita akan mengubah plain text yang kita ingin ubah tadi, yaitu himatika, konversi ke dalam bentuk hexa, dan juga konversi ke bilangan biner. Nah, seperti pada tabel berikut. Setelah memperoleh konversi kepada bilangan biner, selanjutnya dibagi menjadi dua bagian dengan masing-masing bernilai 32 bit, yaitu XL sama dengan seperti yang tertera, yaitu 0100 dan seterusnya, dan XR sama dengan 01010 dan seterusnya. Selanjutnya kita mengubah kunci utama yang kita simpan tadi dari metode algoritma Blowfish tadi, kita panggil di sini, kita ubah ke dalam bentuk biner 32 bit. Karena kunci yang kita dapat hanya ada 3 karakter, jadi 3 digit, maka satu karakter bernilai 8 bit akan ditambahkan, yaitu diulang dari 937 maka menjadi 9379, seperti itu. Jadi kunci yang akan kita gunakan adalah K sama dengan 9379. Selanjutnya konversi kunci tersebut ke dalam bentuk hexa dan juga bentuk biner seperti pada tabel di bawah ini, sehingga kita peroleh kunci utama K sama dengan 00111 dan seterusnya. Selanjutnya
menentukan subkunci dari kunci utama. Nah, kita kan tadi menginisialisasi p-array. Nah, di sini p-array itu digunakan untuk calon subkunci. Nah, untuk mendapatkan subkunci, kita operasikan sort p-array terhadap kunci yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, untuk di sini pengulangan, di sini untuk p subkunci p0, maka dia memiliki rumus p0 operasi sort terhadap K. Nah, sedangkan untuk selanjutnya, untuk P1 sama dengan P17 sampai dengan P17, dia sama dengan PI sort PI-1. Nah, seperti itu. Jadi dia disortkan terhadap subkunci sebelumnya. Ini adalah tabel penentuan subkunci dengan menggunakan kunci utama seperti berikut. Nah, ini memang tabelnya terurut dari atas, jadi semuanya dari subkunci ke-1 sampai subkunci ke-18. Proses selanjutnya adalah proses enkripsi plain text yang telah dibagi menjadi XL dan XR tadi. Nah, dengan operasi XL sama dengan XL sort PI subkunci tadi, dan kemudian XR sama dengan FXL sort XR. Kemudian tukar XL dan XR sama dengan XL. Lakukan langkah di atas sebanyak 16 kali fungsi. Fungsi dari FXL sendiri itu merupakan fungsi Feistel, ya, jadi merupakan jaringan Feistel yang memiliki rumus S0,A X indeks 0,A-1 ditambah dengan S indeks 1,B-1 dimodulo dengan 2 pangkat 32, karena di sini operannya 32 bit. Selanjutnya akan dioperasikan sort dengan S indeks 2,C-1. Kemudian akan dioperasikan penjumlahan biner terhadap S indeks 3,D-1. Kemudian di modulo 2 pangkat 32, karena kembali tadi operannya di 32 bit. Nah, A, B, C, D tadi yang ada di indeks S itu merupakan pembagian dari XL menjadi 4 bagian masing-masing bernilai 8 bit dan dikonversi ke desimal. Untuk nilai S indeks X, Y kita bisa melihatnya di tabel Xbox yang tadi diinisialisasi. Selanjutnya masuk ke iterasi 1. XL sama dengan 01001000 dan selanjutnya akan dioperasikan sort terhadap subkunci yang pertama, yaitu 1110100 dan seterusnya. Akan dioperasikan sort sehingga diperoleh XL baru sama dengan 1010000 dan seterusnya. Nah, setelah itu, karena kita ingin mencari ABCD, maka kita bagi menjadi 4 bagian dengan masing-masing bagian bernilai 8 bit. Maka kita peroleh A sama dengan 1010000, B sama dengan 01001011, C sama dengan 0111001, dan D sama dengan 1101110. Selanjutnya, ubah ABCD yang dalam bentuk biner tadi ke bentuk desimal, sehingga diperoleh A sama dengan 160, B sama dengan 75, C sama dengan 113, dan D sama dengan 222. Maka kita peroleh fungsi function FXL sama dengan S indeks 0,159 dioperasikan penjumlahan terhadap S indeks 1,74, kemudian dimodulo 2 pangkat 32. Selanjutnya akan dioperasikan sort terhadap indeks S indeks 2,112. Kemudian akan dioperasikan penjumlahan bilangan biner terhadap S indeks 3,221. Kemudian akan dimodulo dengan 2 pangkat 32. Nah, selanjutnya kita melihat tabel dan kita peroleh S indeks 0,159 adalah BE0E1777 sama dengan jika dikonversi ke bilangan biner adalah 10111 dan selanjutnya. Begitupun sampai dengan S indeks 3,221. Nah, itu kita melihat tabel semua. Setelah kita mendapatkan nilai S tersebut, maka kita operasikan ke dalam function yang telah dirumuskan tadi. Sehingga kita peroleh untuk S indeks 0,159 ditambahkan S1 indeks 1,74 dimodulo 2 pangkat 32 diperoleh 0101110 dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan dioperasikan sort
terhadap S indeks 2,112, sehingga diperoleh bilangan biner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Nah, setelah memasuki f function tersebut sampai prosesnya terakhir, maka diperoleh fxl sama dengan 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Selanjutnya, maka xl sama dengan fxl sor xr, sehingga xr diperoleh 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Setelah kita peroleh XL dan XR, maka kita tukar XL sama dengan XR dan XR sama dengan XL. Maka kita peroleh pada iterasi 1, kita peroleh XL sama dengan 101, 00, 101, 001, 001, 00, 1111, 000, 000000110, dan XR sama dengan 101, 00000, 01001011, 01110001, 11011110. Setelah kita memperoleh XL dan XR selanjut di iterasi 1, maka selanjutnya kita meneruskan iterasi di atas sampai ke iterasi 16. Nah, setelah iterasi ke-16 kemudian akan didapat nilai XL dan XR yang baru. Setelah mendapatkan nilai XL dan XR yang terbaru, selanjutnya prosesnya adalah dengan melakukan operasi SOR. Nah, kita skip sampai ke iterasi ke-16, kita peroleh nilai XL baru yaitu 00011101 dan seterusnya, dan XR yang baru adalah 10101000 dan seterusnya. Dan proses selanjutnya operasi SOR dari XL dan XR yang kita peroleh dari XR sama dengan XR SOR subkunci ke-16 P16 dan XL sama dengan XL SOR P17. Jadi kita peroleh XR dengan operasi SOR tadi, XR 01011010 dan seterusnya, dan XL sama dengan 01100110 dan seterusnya. Kemudian setelah nilai XL dan XR telah didapatkan, lalu gabungkan kembali XL dan XR sehingga menjadi 64 bit kembali, sehingga diperoleh ciphertext sama dengan 011010 dan seterusnya. Selanjutnya konversi ciphertext ke dalam bentuk karakter dalam ASCII. Kita peroleh seperti pada tabel tersebut. Jadi ciphertext yang kita dapatkan adalah sebagai berikut: F Latin, A Latin, H kapital, D kapital, Z kapital, underscore, degree, dan H kapital. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk enkripsinya. Untuk dekripsi kurang lebih sama dengan enkripsi, hanya nanti yang kita masukkan adalah ciphertext, bukan plaintext. Sekian presentasi manual perhitungan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan juga kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.